Halo sahabat Koko Kuliner semuanya, balik lagi sama gua William. Guys, puji Tuhan banget ya, kalian udah nonton video yang kemarin upload yang kita di Caritas. Bahwa Panti Lansia Caritas lagi butuh banyak banget dana buat kita bantu karena pantinya lagi dalam keadaan yang tidak baik. Temboknya retak sampai separuh gitu, itu dan sangat membahayakan untuk orang tua yang ada di sana. Nah, puji Tuhan banget subscribers Koko Kuliner emang mantep banget. Hari ini kita punya catering donasi lagi, dan catering donasi kali ini nggak cuman gua bakal kasih kalian resep, tapi hari ini kita juga bakal ngasih duit cash ke pantinya. Dan untuk orang-orang atau donatur kali ini sama sekali satu pun nggak ada yang mau disebut namanya. Luar biasa banget. Gua so thank you banget buat para donatur semuanya ya. Total dana yang kita kumpulin kali ini ada 6 juta rupiah. Dan 2.100.000-nya akan kita buatkan makanan yang super premium untuk orang tua, oma opa di sana. Sisanya 3.900.000 rupiah akan kita kasih cash ke Panti Lansia Caritas. Oke teman-teman, langsung aja gua bakal melakukan preparation untuk pekerjaan kita hari ini. Habis itu baru kita lanjut lagi videonya. Oke teman-teman, kita udah selesai melakukan preparation dan gue bakal kasih tahu teman-teman apa sih menu kita hari ini. Oke, untuk menu kita hari ini yang pertama kita ada nasi putih, yang kedua adalah tumis pokcoy bawang putih, yang ketiga tumis daging sapi giling bumbu lada hitam, dan yang terakhir ada telur dan tahu kecap ala Chinese food. Nah, di catering sebelumnya juga kemarin kita bikin ayam kecap ala Chinese food. Nah, hari ini gue pengen kasih dia teman-teman nih. Kemarin kan gue bilang bahwa si kuah kecap atau bumbu kecapnya jangan dibuang, tapi teman-teman bisa simpen dan saat kita butuh kita bisa keluarkan. Kita nggak usah bikin bumbu dan segala macam lagi. Kita bisa langsung pakai si saus-saus kecapannya gitu teman-teman. Bahan-bahannya ya, untuk nasi putih seperti biasa, para asisten-asisten bisa langsung mengerjakannya. Untuk yang kedua, tumis pokcoy bawang putih, mudah sekali. Ini ada pokcoynya sudah kita prepare, terus nanti kita butuh bawang putih masuk. Ini ada bawang bombaynya udah diiris ya. Jadi ini nanti bakal kita tumis beserta bawang putih, terus kita masukin kuah, kita kentelin. Pokcoy yang udah kita rebus dengan air garam, tinggal kita siram, nggak perlu kita masak. Selanjutnya ada tumis daging sapi giling bumbu lada hitam. Nah, ini ada daging sapi giling ya. Untuk 60 porsi kita pakai 5 kilo daging sapi giling. Terus ini ada bombaynya ini jangan lihat gede-gede kayak begini teman-teman ya. Nah, ini kita nggak pakai segede-gede gini nanti. Jadi ini si bombaynya akan kita giling sampai halus. Selanjutnya
selanjutnya saus lada hitamnya. Nah, ini saus lada hitamnya kemarin udah dibikin sama Mas Seu. Oke, untuk selanjutnya telur, tahu, kecap ala Chinese. Nah, ini di sini udah ada tahunya, di sini udah ada telurnya, teman-teman. Telurnya juga kemarin sudah kita rebus ya, udah dikupas, kita simpan di kulkas. Jadi hari ini kita tinggal pakai aja. Untuk saus kecapnya nih belum gua buka-bukain, masih di sini ya. Nah, ini yang apa namanya bumbu kecap kemarin yang kita pakai ya. Nah, teman-teman lihat nih, itu ada lemak ayamnya yang kemarin kita kan masak ayam pakai paha ya, jadi lemaknya banyak banget. Kita simpan di kulkas, jadi lemaknya menggumpal kayak gini. Don't worry, ini bisa langsung kita pakai. Oke, teman-teman, nah ini bakal langsung gua buka gini. Oke, nah jadi ya ini bersih. Nah, ini adalah saus kecap yang kemarin kita pakai buat bikin si ayamnya itu. Ini tinggal kita buka, kita tuang. Iya. Oke, ini kayak gini aja. Nah, lanjut langsung kita pindahin ini ke kompor. Nah, ini tinggal kita nyalain apinya, terus kita biarin sampai si saus kecap ini mencair lagi, teman-teman. Jadi nanti kalau dia udah mencair, kita bisa masukin si protein-protein yang akan kita gunakan untuk membuat si bumbu kecap ini, yaitu tahu dan telurnya ya. Jadi ini kita biarkan cair dulu, kita masih bisa ke depan untuk melakukan pekerjaan selanjutnya. Oke, teman-teman, kita lagi manasin si saus kecapnya di belakang ya. Sambil kita manasin, ini kita nanti bakal masukin tahu dan telur. Kita bisa sambil mengerjakan yang lain. Nah, ini bombaynya yang udah kita potong besar-besar, mau langsung gua chop aja ya. Kita menggunakan mesin agar lebih cepat kerja kita. Oke, jangan terlalu halus ya, kasar-kasar aja. Dan ini terus kita lakukan sampai si bombaynya habis. Tuh, cuman dalam hitungan detik aja, teman-teman, udah bisa langsung halus si bombaynya. Oke, kita udah sampai di penggilingan bombay terakhir kita. Masukin semua bombaynya. Oke. Ya, dan langsung kita giling. Oke, teman-teman bisa lihat nih ya, teksturnya si bombay kita setelah digiling. Nah, ini cepet banget kita kerjainnya tuh. Jadi teksturnya kurang lebih seperti ini ya. Kita nggak mau terlalu halus, kita juga nggak mau terlalu kasar. Iya. Nah, menggiling 1 kilo bombay ini kita hanya butuh menggunakan waktu 1 menit saja, teman-teman. Bayangkan kalau misalkan teman-teman ngecop atau motong atau nyincang si bombaynya manual. Ini mungkin bisa setengah jam, atau bahkan buat kalian yang belum terbiasa masak catering bisa 1 jam sendiri untuk mencincang si bombay ini. Makanya teman-teman harus pakai Toshiba CH200, teman-teman, untuk mempermudah pekerjaan teman-teman semua ya. Ini memang video endorse, tapi teman-teman harus tahu bahwa Toshiba yang C200 ini ya benar-benar mempermudah pekerjaan kita dan harganya sangat terjangkau. Untuk link pembelian teman-teman bisa lihat di kolom deskripsi aja, teman-teman. Oke, gitu aja. Sekarang kita lanjut lagi yuk untuk bikin menu kita hari ini. Nah, oke, ini buat bikin sapinya ya. Bombay giling, bumbu lada hitam, dan daging sapi giling. Oke,
Dan di sini, ayo kameramen ikut ke sini. Nah, ini udah mendidih, teman-teman bisa lihat ya, saus kecap yang sudah kita buat. Ini saus kecap kemarin nih ya. Nah, ini wanginya masih sama, segernya masih sama, dan ini tinggal kita masukin aja nih telur yang udah kita rebus, jebret. Ya, telur dulu kita masukin. Oke. Oke. Telurnya udah. Sekarang kita masukin tahunya, teman-teman ya. Langsung masuk juga. Oke, hati-hati ya, tahunya ini lembut kayak hatinya Mas Sewu. Jadi harus dengan penuh perasaan, teman-teman ya, untuk masukinnya. Kalau masukinnya nggak pakai perasaan, nanti sakit. Asik. Yo. Oke, sudah mau habis. Iya, selesai. Nah, ini menu pertama kita udah kita kerjain, teman-teman ya. Jadi ada telur dengan tahu, kita masak kecap. Dan teman-teman harus pastikan untuk ngaduk-ngaduknya harus sangat hati-hati, teman-teman ya. Karena ini semuanya, bahan-bahannya ini empuk-empuk, lembut-lembut ya. Kalau terlalu banyak diaduk nanti bisa mengakibatkan hancur atau remuk-remuk. Dan begini aja, ini kurang lebih kita masak ya 1 sampai 1,5 jam lah ya. Karena pada dasarnya tahunya udah matang, telurnya udah matang, tinggal kita masak pakai si bumbu kecap ini, terus udah beres. Nah, mudah sekali kan teman-teman ya. Jadi hari ini kita masak dengan bumbu sisaan. Dengan bumbu sisaan aja masih bisa enak banget, dan pastinya masak kita menjadi lebih mudah. Jadi nggak cuman bumbu kecap ini aja. Kalau teman-teman ngungkep ayam apa segala macam, itu ungkepannya jangan dibuang, disimpan, lalu disaring yang bersih, disimpan di freezer. Suatu saat teman-teman mau ngungkep lagi, tinggal keluarin, tinggal masukin ayamnya lagi gitu. Jadi kalau sama ini teman-teman yang habis ngungkep dibuang air ungkepannya, itu teman-teman salah. Oke, ini telur dan tahu kita udah. Sekarang kita bakal lanjut untuk masak si daging sapi giling bumbu lada hitamnya. Oke teman-teman ya, di sini gua udah siap buat masak si daging sapi giling bumbu lada hitamnya. Nah, mudah sekali. Ini udah gue panasin minyak, teman-teman bisa lihat udah ngebul banget. Langsung aja gue masukin bombaynya. Nih, bahan pertamanya bombay. Ya. Jangan gunakan banyak minyak, teman-teman ya. Karena kita pakai daging giling yang menggunakan kadar fat 15% ya. Jadi nanti kita masak si daging gilingnya ini, dia otomatis juga bakal mengeluarkan minyak. Gua maunya teksturnya agak kering-kering gitu, teman-teman. Oke teman-teman, ini udah cukup wangi ya bombay kita. Teman-teman bisa lihat tekstur penggilingannya ya. Jadi gue juga memang nggak mau terlalu halus si tekstur dari bombaynya. Sekarang kita masukin bawang putih. Buat wangi-wangian aja, jangan terlalu banyak. Mau banyak pun nggak apa-apa, tergantung dengan selera aja ya. Tapi di sini gue lebih main bawang bombay dibanding dengan bawang putihnya. Oke, sudah kita tumis-tumis. Ya, sekarang masuk daging sapi gilingnya, teman-teman. Nah, di sini gue udah punya 5 kilo daging sapi giling ya. Langsung gue masukin semuanya. Iya. Daging sapinya kita pakai 5 kilo. Kalau gua nggak salah hitung, per satu porsinya kita pakai 70 atau 80 gram daging ya. Di luar dari bombay, bawang putih, dan kondimen-kondimen lainnya. Di sini kita masak daging sapinya sambil kita masak si tahunya ya teman-teman ya. Jadi sambil dijagain semua. Iya. Oke, dagingnya teman-teman bisa lihat ya, warnanya udah mulai berubah. Nah, nggak usah menunggu terlalu matang. Sekarang gua langsung masukin si saus lada hitamnya, teman-teman. Cakep ya warnanya ya. Saus lada hitamnya kita masukin sebanyak 900 gram. Iya. Selanjutnya, udah pasti minyak wijen. Kita pakai minyak wijen, langsung kita masukin agak banyak. Mengingat daging yang kita pakai juga banyak ya teman-teman ya, 5 kilo. Jadi ya harus menyesuaikan lah. Oke.
Nah, diaduk-aduk terus kayak gini. Aromanya udah mantep banget. Oke teman-teman, daging sapi giling kita ini udah kita masak. Terus ini tahu, telur, kecap ya teman-teman, bisa lihat teksturnya bagus, mantap. Sekali lagi hati-hati tuh teman-teman, bisa lihat tuh banyak tahu-tahu yang hancur karena memang gue pakainya tahu Cina atau tahu sutra, jadi bener-bener halus banget. Sebenarnya bisa juga tahunya gede-gede terus kita masukin, cuman takutnya nggak ngeresap gitu, makanya gue lebih pilih gue potong dulu baru kita rebus dengan saus kecapnya biar bener-bener ngeresap banget sih bumbunya ke dalam ini. Tapi resikonya gini, pecah-pecah, makanya gue bilang kalau masak catering teman-teman nggak boleh bikin ngepas ya, harus ada sparean. Itu udah wajib banget. Selanjutnya dagingnya juga bakal kita masak, tapi jangan terlalu lama ya. Nah seperti yang gue bilang tadi, gue masaknya pakai minyaknya sedikit aja. Tuh teman-teman bisa lihat tuh, minyaknya keluar ya. Ini bukan minyak yang kita pakai loh, tadi teman-teman bisa lihat kan minyak kita dikit banget. Ini adalah minyak dari daging sapinya. Oke, nah ini keduanya kita kecilin apinya. Dan si tahu ini masih bisa kita masak kurang lebih setengah jam lagi. Terus si daging sapi gilingnya mungkin sekitar 15 menit lagi. Pokoknya yang penting matang ya, jangan kematangan banget karena nanti teksturnya jadi nggak enak. Jadi terlalu matang gitu dan dagingnya jadi habis ya, karena kadar fatnya kan juga tinggi. Jadi nanti gelesnya terlalu banyak. Oke gitu aja, sekarang kita mau ke depan yuk buat ngeliat anak-anak lagi pada ngapain sih. Oke, kita sekarang udah di depan dan ini Mas Nyong lagi ngerebus si pokcoynya ya teman-teman tuh. Nah jadi pokcoynya seperti ini kurang lebih dan lagi direbus sama Mas Nyong. Nah ini pokcoynya kita rebus cukup 1 menit aja, jangan lebih karena nanti teksturnya jadi nggak enak ya. Operasional juga sambil berjalan. Toh tadi habis jam makan siang rame, sekarang udah agak low. Sekarang kita lihat ke dalam yuk. Nah di dalam anak-anak masih ngelanjut buat langsung ngerjain nih teman-teman. Teman-teman bisa lihat Dayat sama Sewu sama Arsa ini masih sibuk buat ngurusin nasi-nasinya karena kita sambil operasional jalan ya, cateringnya 60 pack saja, nggak terlalu banyak. Keadaan lampu masih seperti ini ya. Aduh teman-teman, sorry banget, kemarin juga banyak sahabat Koko Kuliner semua yang makan kesini dan kondisinya lagi kayak gini. Listrik gue mati, nggak tahu ada masalah nih di kontak ini nih, listriknya ditanam dalam beton dan ada masalah. Udah manggil tukang listrik tapi belum ada yang sigap banget ngerjainnya. Ya udahlah, pokoknya ini nasi apa semuanya lagi dikerjain sama anak-anak. Nanti gue update lagi kalau kita udah mau selesai masak si tahu telur sama daging sapinya. Selesai itu semua kita tinggal masak si pokcoynya aja teman-teman. Oke teman-teman, ini udah kita masak kurang lebih setengah jam ya, pas banget setengah jam. Nah sekarang gue mau nyobain dari daging gilingnya. Nah teman-teman bisa lihat ya, ini lemaknya tuh banyak banget, padahal teman-teman tadi lihat ya kita nggak pakai minyak banyak. Dan ini udah gue pastiin ini adalah lemak dari daging sapinya teman-teman. Oke, ini aroma lada hitamnya udah, aduh parah. Ini kalau bukan buat catering, gue makan sampai habis sih. Kita cobain dulu ya. Soalnya ada kemungkinan kurang asin, kita nggak pakai bumbu apa-apa teman-teman, karena si basic saus lada hitamnya udah cukup asin ya, makanya gue belum nambahin bumbu. Ini kalau kurang kita tinggal tambahin. Oh kan? Udah cukup. Ini kita kirim ke panti lansia. Rasanya udah pas, jangan terlalu asin. Ini udah mantap banget. Tinggal tambahin minyak wijen aja tadi. Karena si basic dari saus lada hitamnya itu udah kaya banget akan rasa ya. Ini kita matiin. Sekarang ini. Mudah-mudahan rasanya nggak berubah ya. Atau bahkan seharusnya makin kental dan makin kuat. Karena ini kan bekas catering kita kemarin. Nah teman-teman bisa lihat tuh kuahnya tuh. Ini makin pekat ya. Kalau teman-teman nonton di video kemarin, kuahnya belum sekental ini ya. Ini kita masak buat masak telur dan tahu, dia makin kental ya. Oke kita cobain yuk. Udah nggak ada obat deh. Asli. Menu kita hari ini semuanya sangat mudah buat dibuat ya. Teman-teman bisa lihat. Si daging sapinya tinggal ditumis-tumis, jadi. Si tahu dan telurnya kita tinggal cemplung-cemplungin, jadi ya. Intinya mudah banget. 1 kali masak kita bisa dapat 2 menu lah ya buat catering ya. Kemarin ayam dan hari ini kita bisa masak lagi tahu dan telur. Nanti kalau kuahnya masih sisa banyak, kita simpan lagi, saring lagi teman-teman. Jadi begitu terus sampai misalkan si kuahnya habis. Yang penting teman-teman bisa nyimpennya dengan baik dan benar, biar nggak basi atau rusak. Makanya harus disaring dulu sampai bersih. Oke, tahu telur udah jadi, daging sapi udah jadi, dan udah siap untuk kita plating di depan anak-anak yang ngerjain. Mantap teman-teman. Oke teman-teman, kita udah selesai masak ketiga menu kita. Nasi putihnya udah, terus daging sapi gilingnya udah, sama tadi tahu dan telurnya juga udah. Nah sekarang gue bakal lanjut buat
langsung masak si pokcoynya ya. Pokcoynya tadi udah kita rebus setengah matang, sekarang kita tinggal bikin kuahnya aja. Oke, minyak udah masuk ya. Kita panaskan dulu minyaknya. Oke, lanjut kita langsung masukin si bawang bombaynya. Ini kita untuk 4 kilo pokcoy kita pakai setengah kilo bombay ya, 10%-nya ya. Oke, sudah. Masukin bawang putihnya, kurang lebih 2 sendok makan. Masukin minyak wijen dulu, biar wangi dulu. Oke, teman-teman bisa lihat ya, ini warna dari bombaynya udah agak-agak transparan gitu, artinya ini udah setengah matang. Sekarang kita lanjut ya. Nah, kali ini gua masak nggak pakai air biasa, tapi gua pakai kaldu ya teman-teman. Karena tadi hari ini di kedai kita bikin ayam suwir dan ada air kaldunya. Oke, ya ini adalah air kaldu, air bekas rebusan ayam. Kita masukin. Iya cukup. Nah, nggak usah nunggu sampai mendidih, ini tadi masih panas. Langsung kita masukin ya, mecin ya, udah pasti masuk. Mix seasoning kita masukin. Oke, secukupnya dulu, sedikit gula ya, jangan terlalu banyak buat gurih-gurihan aja. Lalu masuk lagi kecap ikan. Dan yang terakhir kita punya saus tiram. Oke, jangan terlalu asin dulu ya, kita bikin rasanya ngambang-ngambang dulu. Nanti kalau kurang kita masih bisa tambahin, tapi kalau keasinan itu tidak mantap. Oke, langsung kita kentelin ya pakai larutan maizena. Ya, kita bikin kental banget karena kenapa teman-teman? Karena makin kental itu makin asik ya teman-teman ya. Jadi kita kentelin kuahnya tuh. Ini udah mulai mengental ya. Pakai larutan maizena. Oke, ini udah mulai kental tuh, teman-teman bisa lihat teksturnya ya. Nah, tapi ini belum kental banget nih, kita udah bisa cobain dulu ya. Oke, ya inilah bedanya rasanya pakai kaldu atau pakai air ya. Kalau pakai kaldu itu kita masak memang bener-bener gurih banget. Tambah lagi kecap ikan, mix seasoning. Ya, kita bikin rasanya agak asin. Karena pokcoynya sendiri itu tawar ya, cuma kita rebus doang. Jadi nanti pokcoynya tinggal kita masukin ke sini dan kita aduk-aduk. Oke, kita aduk. Kita bikin bener-bener kuahnya kental banget teman-teman, kental banget. Kalau kita nggak bikin sampai kental banget, nanti dia bisa cepat mencair ya. Dan yang kedua alasannya tetap balik ke poin yang tadi ya, karena makin kental makin asik. Oke, tuh teman-teman bisa lihat ya, kental sekali. Nah, cobain dulu. Oke, sudah cukup. Nah, mudah sekali kan kita bikin si kuah kaldu untuk si pokcoy ini ya. Nah, ini udah jadi, rasanya udah enak. Aroma bawang putihnya, pokoknya ini rasanya cuman asin sama gurih aja ya. Dan sekarang pokcoynya udah bisa kita masukin. Kecilin dulu apinya. Oke. Tadi ini kita masak hanya 30 detik ya, jangan lama-lama. Karena ini kan masih kita rebus lagi. Oke, terus tinggal diaduk kayak gini. Oke, udah jadi tumis pokcoy kita. Gimana teman-teman? Mudah banget kan resepnya, dan ini bener-bener pokcoy ala-ala restoran Chinese food yang berkelas ya. Sangat mudah bikinnya. Untuk rasa asin dan lain-lain kembali lagi ke selera masing-masing ya. Jadi kalau buat catering seperti biasa, kita jangan main rasa yang terlalu kuat, karena nanti nggak semua orang suka masakan-masakan yang medok. Oke, beres. Gitu aja. Tandanya semua menu kita yang kita butuhkan untuk catering hari ini sudah selesai, dan si pokcoy ini udah siap untuk kita sajikan. Oke teman-teman, semuanya udah selesai semua menu gua ya. Ini semuanya menu cateringnya gue yang masak ya, karena anak-anak sambil beroperasional kedai, jadi mau nggak mau harus ada yang megang sendiri, karena kedai juga ada yang megang. Nah teman-teman, nih untuk menu kita seperti ini hari ini ya. Ada nasi putih,
Terus ada daging sapi, lada hitam. Terus di sini ada tumis pokcoy, ini ada tahu dan telur yang kita masak kecap ala Chinese style, teman-teman. Nah, untuk catering kita kali ini harganya 30.000. Kenapa mahal? Ya mahal karena kemasannya bagus banget, food grade. Terus yang kedua, kita pakai daging sapi. Dan untuk satu porsinya kita pakai 80 gram. Buat teman-teman yang tahu dan biasa belanja daging, pasti kalian tahu ya. Ini untuk modal dagingnya aja hampir 10.000 sendiri. Terus ada tumis pokcoy, ada tahu, ada telur. Oke, menunya simple tapi semuanya premium ya. Semuanya menu-menunya bagus-bagus banget. Seperti ini aja, ini udah hampir selesai semuanya. Sebanyak 60 box. Habis ini kita tinggal packing-packing, terapiin, terus kita langsung jalan ke Panti Lansia Santana. Oke teman-teman semuanya, kita udah sampai di Panti Lansia Caritas dan kita bakal turunin makanan-makanannya semuanya. Bawa makanan aja hari ini. Oke, kita masuk dulu ya. Satu lagi itu Pak di bawah. Ibu Tati ada. Yuk kita ketemu Bu Tati dulu yuk. Bu Tati, selamat sore. Apa kabar Ibu? Udah mulai bangun? Mana, lihat dong. Yuk kita lihat ke dalam yuk. Oma semuanya, Opa, lagi pada ngapain ini? Waduh, main kartu, asik banget. Yang menang siapa nih? Oh iya, asik. Kita mau ke sana dulu. Oh, enggak, Oma, nanti aku ikutan main. Udah mulai jalan ya, Bu? Iya. Puji Tuhan ya. Soalnya udah mau hujan. Iya, misi. Oh, jadinya bagaimana nih solusinya? Tetap dirobohin apa di? Dirobohin semua. Jadi ini naik 1,5 meter nanti. Dinaikin 1,5 meter? Ya. Lah, terus ini gimana fungsinya? Ya nanti ini dinaikin. Dibikin 2 lantai? 1 lantai. Oh. Yang sana 2 lantai. Yang tempat nyuci sama kamar mandi atas 2 lantai, tapi ini Oh gitu. 1 lantai. Tapi naik 1,5 meter. Dinaikin segini? Ya, 1,5 meter. Fungsinya? Supaya kalau banjir ini dapur tidak pindah lagi. Oh gitu. Jadi kita ambil 1 lantai, nggak 2 lantai. Total dana udah fix sampai 300 juta itu. Fix ya? Mungkin kameramen bisa masuk dulu buat lihat keadaan di dalam. Jadi bahannya sama ongkos tukang semuanya 350 juta. Mahal juga ya. Iya. Soalnya bongkar juga sih. Bongkar. Sekalian ngerapiin ya. Bongkarnya aja sekitar 50 juta. Oke, sudah. Oh gitu, jadi mahal juga ya 350 juta. Soalnya kerja 2 kali sih ya, bongkar lagi. Dan sempit kan ini. Ya udah Bu, aku ngirim makanan, terus ada titipan Bu. Ini untuk para donatur, namanya ditulis di sini.
Jadi ini donaturnya nggak mau disebut di kamera namanya. Jadi aku tulisin, mohon didoain aja. Nggak seberapa banyak, sekitar 3.900.000. Sama makanannya buat oma opa. Semoga bisa membantu ya Bu. Aku sudah kemarin, video yang kemarin sudah ditayangkan. Semoga nanti berikutnya kita makin banyak lagi donaturnya. Kurangnya berapa Bu kalau boleh tahu sampai saat ini? Sampai saat ini kami sudah dapat 200. Oh 200 juta, berarti sama ini 205 juta. Berarti masih kurang lebih butuh 100 jutaan lagi ya. Oke, semoga cepat terkumpul. Iya, aku doakan dan aku cuma bisa membantu melalui media saya aja. Yaudah, Ibu aku langsung pamit ya. Terima kasih banyak Ibu Tati, semoga semuanya cepat selesai dan lancar semua ya. Kurang mencukupkan. Iya pasti dong, kita harus banyak bergumul. Ibu masih ya. Makannya jam berapa Ibu? Jam 4. Oh jam 4 ntar lagi ya. Ya udah kalau gitu aku langsung pamit. Oma semuanya pamit ya. Selamat makan semua. Oma aku pulang ya. Titip doa ya Oma. Ini Oma kan doanya mantep banget nih. Aku duluan ya. Ama, aku nganter makanan doang, buru-buru. Iya makasih Oma ya. Ama, pulang ya. Oke teman-teman, kita udah selesai dari Panti Lansia Caritas ya, habis ngasih dana juga yang dititipin oleh para donatur. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Kurang lebih dana yang masih kita butuhkan sekitar 100 juta rupiah nih untuk Panti Lansia Caritas. 150 juta. Semoga dananya cepat terkumpul dan Panti Lansia Caritas semuanya bisa cepat kembali seperti awal lagi. Oke semuanya, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.